تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dimudahkan kembali untuk ngaji dan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Semoga tadabbur ini menambah iman kita kepada Allah, sebagaimana firman Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ciri orang beriman yang sesungguhnya itu salah satunya adalah bila dibacakan ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu menambah kepada mereka. Apa yang bertambah? Bukan harta, bukan usia, bukan pengikut, tapi yang bertambah adalah iman. Maka bila kita membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran, tapi iman kita tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dipertanyakan keimanan kita. Ya, sebab ciri orang beriman itu salah satunya bila dibacakan ayat Quran imannya bertambah. Maka semoga ayat-ayat yang kita pahami, yang kita baca menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Malam hari ini kita masuk ayat 120. Betul ya? 120. Kita akan tadabbur sampai 121. Baik, sebelum masuk kepada tadabburnya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bukan kul. Kul makanlah. Kalau
Qul, ucapkanlah atau katakanlah. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Mimnya di bawah sedikit. Minal ilm, jangan berlebihan. Minal ilm, ilm itu keliru ya, atau minal il juga keliru. Karena mimnya tidak dibawa, harusnya minal ilm. Nah, coba sama-sama. Minal ilm. Ya. Posisi bibir itu tertutup. Minal ilm. Jangan minal ilm. Nah, tapi posisi bibir tertutup ketika berhenti. Minal ilm. Sama-sama. Minal ilm. Nah. Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Nasir, shad tebal. Huruf tebal ada berapa? Hah? Coba sebut. Ya. Qaf, terus. Ba, terus. Ta, ya, terus. To, terus Dad, itu udah tadi. Shad, dad, ta, dha. Terus Qaf. Terus Kha. Terus Ghin. Nah, ada 7. Shad ini walaupun harakat kasrah tetap dibaca tebal. Si, beda dengan Qaf. Qaf, kemudian apa lagi? Ghin, Gha, ya. Itu kalau satu lagi apa Pak? Khusso, Kha, ya. Kha, Qaf, kemudian apa lagi? Ghin, ya, sama Ra. Itu kalau harakat kasrah tebalnya nggak dipakai, ya dibaca seperti biasa, ya. Adapun yang 4, Dad, Shad, Ta, Dha, walaupun harokatnya kasrah tetap dibaca tebal. Nasir, nasir, ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, ya. Walan tarda, dan tidak akan pernah ridha, angka kepadamu Muhammad. Siapa yang tidak ridha? Al-yahudu, Yahudi, walan nasara, dan juga Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Qul, katakanlah, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah atau hidayah Allah, huwal huda, itulah sebenar-benarnya petunjuk. Selain petunjuk Allah sesat dan menyesatkan. Wala ini taba'ata ahwa'ahum, dan apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka, Yahudi atau Nasrani, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, padahal telah datang kepadamu ilmu, maka malaka minallahi min waliyyin wala nasir, Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong engkau wahai Muhammad. Jadi Allah itu mengancam Nabi Muhammad dan mengancam kita bila kita mengikuti Yahudi atau Nasrani, ya. Allah mengancam tidak akan menjadi pelindung dan penolong. Alladzina atainahumul kitab, apakah semua orang Yahudi Nasrani itu tidak suka kepada Nabi Muhammad? Tentu tidak, jemaah rahimakumullah. Ada sebagian mereka
yang suka kepada Nabi Muhammad lalu beriman. Sebab apa? Yatslunahu haqqa tilawati. Mereka membaca Alkitab dengan sebenar-benarnya membaca. Tidak hanya membaca lafaz tapi juga membaca makna, kemudian mengamalkan. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang sebetulnya beriman kepada Alkitab. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang ingkar kepada Alkitab, fa ulaika humul khasirun, maka mereka merupakan orang-orang yang rugi. Paham ya? Secara umum makna ayat ini paham? Alhamdulillah ya. Saya senang kalau panjenengan bilang paham ini. Yang bingung itu kalau panjenengan bilang gak paham Ustaz. Saya sudah nyampaikan 1 jam, panjenengan bilang gak paham Ustaz. Oke. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha kepadamu. Lan ini beda dengan la, Bapak Ibu. Kalau lan itu lil abad, menunjukkan makna abadi. Ya. Menunjukkan makna abadi. Maka saya terjemahkan tidak akan pernah ridha. Ridho apa maknanya? Hah? Ridho kalau bahasa apa? Reza biasanya kan. Ada Ustadz Azhar Reza. Reza itu sebenarnya ridho. Tapi itu bahasa mana? Dot dirubah jadi za itu Turki atau di mana itu? Ya. Jadi Reza ya. Ridho itu senang. Senang atau rela. Kalau saya berucap ridho Allah, berarti senangnya Allah kepada kita. Nah, kalau kita berkata saya ridho kepada Allah, saya ridho kepada Allah, berarti saya senang atau saya rela. Senang kepada apa yang diberikan oleh Allah, rela terhadap semua takdir, termasuk yang tidak menyenangkan hati yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ridho. Nah, kalau panjenengan marah itu bukan ridho. Sebab lawan dari kata ridho ini sukhtun. Sukhtun itu artinya marah. Kan ada hadis itu, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah. Ridho Allah di dalam ridho kedua orang tua, murka Allah di dalam murka kedua orang tua. Nah, kalau kita rela dengan takdir Allah, ridho dengan takdir Allah, maka kita mendapatkan ridho Allah. Sebab Nabi bersabda, faman radhiya falahur ridho. Siapa yang ridha dengan takdir Allah, maka baginya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha dengan takdir Allah ini tidak mudah, Bapak Ibu. Kalau takdir menyenangkan hati itu sangat mudah ya. Yang susah itu ketika Allah kirimkan takdir kepada kita yang tidak menyenangkan hati. Nah, ini kita dipaksa untuk ridha, untuk rela. Nah, kalau kita rela, kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah tawaf di Ka'bah, lalu beliau melihat seorang laki-laki berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan ridho-Mu kepada hamba." Lalu Imam Syafi'i menemui laki-laki itu dan beliau berkata, "Allah tidak akan ridho kepadamu sebelum kamu ridho kepada Allah." Bagaimana caranya ridho kepada Allah? Kata Imam Syafi'i, bila kamu dalam keadaan sakit, ridhamu kepada Allah sama dengan ketika kamu dalam keadaan sehat. Nah, untuk menyamakan kondisi hati ya dalam keadaan sakit dengan keadaan sehat ini sangat sulit. Ya, sebab kan hampir semua manusia itu tidak suka sakit. Padahal sakit ini kan takdir Allah. Kalau kita tidak suka sakit, berarti kita tidak suka kepada takdir Allah SWT. Nah, disitulah kita dipaksa untuk rela atau ridho ya, sehingga kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, ridho itu secara simpel senang atau rela. Maka diterjemahkan walan tarda, dan tidak akan pernah senang, tidak akan pernah suka angka kepada Muhammad. Nah, kalau tidak suka kepada Nabi Muhammad berarti tidak suka juga kepada ajarannya, tidak suka juga kepada pengikutnya umat Islam. Ya, ada sebagian yang menafsirkan ayat ini bahwa mereka tidak sukanya hanya kepada Nabi Muhammad, sebab dalam ayat ini merujuk kepada Nabi Muhammad saja.
Ya. Padahal kalau tidak suka kepada Nabi Muhammad, tentulah tidak suka kepada ajarannya, dan juga tidak suka kepada orang yang mengikuti ajaran beliau, yakni umat Islam. Siapa yang tidak suka, yang tidak ridha, yang tidak senang kepada Nabi Muhammad? Jawabannya al-yahudu walan nasara, Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad? Ya. Karena saat itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad amat sangat berharap orang Yahudi atau ahlul kitab masuk ke dalam agama beliau, mengikuti ajaran beliau. Sebab apa? Yahudi Nasrani ini perbedaannya sangat tipis dengan Islam. Sangat tipis dengan Islam. Ya, ahlul kitab itu sangat tipis. Kalau kita bicara kitab, sama-sama kitab samawi. Al-Quran, Taurat, Injil, ya. Ini sama-sama kitab samawi. Hanya saja oleh mereka dirubah sebagian sesuai hawa nafsu mereka. Jadi perbedaannya sangat tipis, sehingga harapan Nabi kepada ahlul kitab itu lebih besar dibandingkan harapan beliau kepada musyrik Mekah. Kalau musyrik Mekah ini dibanding agama mereka dibandingkan dengan Islam, itu perbedaannya sangat jauh, ya. Sehingga untuk membuat mereka percaya kepada ajaran Islam ini tidak mudah musyrik Mekah itu. Nah, sehingga Nabi menaruh harapan yang amat sangat besar kepada ahlul kitab agar mereka ikut ajaran beliau. Sehingga difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 75. Ini sudah kita pelajari. Ayat 75. Apa bunyi ayatnya? Afatatma'una ayyuminu lakum. Wahai Muhammad dan para sahabatmu, apakah kalian amat sangat ingin, tamak, amat sangat ingin mereka ahlul kitab itu beriman kepada kalian? Ini dalil Bapak Ibu bahwa Nabi itu menaruh harapan yang amat sangat besar ahlul kitab itu beriman. Nah, sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi itu banyak mengambil bukan banyak ya, beberapa beliau mengambil persamaan dengan ahlul kitab untuk menarik hati mereka. Ya. Kan begitu Pak, dakwah itu supaya diterima dan orang yang kita dakwah itu tertarik dengan kita, senang dengan kita, biasanya harus masuk ke dunia mereka dulu. Ya. Kalau panjenengan dakwah kepada orang yang suka main gaplek gitu kan? Suka main gaplek, tahu gaplek ya? Hah? Tahu? Oh, main kartu. Masih ada di sini? Oh, nggak ada yang ngaku. Baik. Nah, kita harus masuk ke sana dulu. Nah, apa yang disenangi oleh mereka, masuk ke situ. Nah, sehingga mudah diterima oleh mereka. Saya punya ustadz namanya Ustadz Syafi'i ya. Beliau kalau malam itu, beliau dakwahnya bukan pakai mic ya. Dakwah tak pakai mic beliau. Beliau dakwah datang ke masyarakat sekitar, dan masyarakat itu suka main gaplek ya. Didatangi oleh beliau dan beliau main bersama mereka. Main, hebat beliau main gaplek itu. Nah, kalau ada lomba main kartu itu kan biasanya ada lomba itu. Biasanya orang minta amalan kepada beliau. Ustadz, bagaimana amalannya supaya dapat juara 1? Menang main gaplek itu. Wah, dikasih sama beliau. Sebenarnya bukan amalannya itu ya. Kata beliau, nah ini ada amalan, kamu baca setiap sholat. Amalannya dibaca selepas. Tujuannya apa? Supaya orang itu ya, sebenarnya tidak ada amalan supaya juara 1 main gaplek, itu nggak ada. Baik, itu dakwah ya. Maka Nabi banyak dalam beberapa hal ya, mohon maaf bukan banyak, dalam beberapa hal beliau mengambil persamaan dengan ahlul kitab. Contoh, model rambut atau gaya rambut. Gaya rambut Nabi ini pada awalnya sama dengan ahlul kitab Yahudi. Rambutnya lepas ke belakang. Jadi kalau beliau nyisir rambut itu ke belakang. Karena rambut beliau kan panjang. Kalau dari atas ke belakang ini sampai bahu. Dari atas ke samping sampai daun telinga ini. Ya, sampai ujung telinga. Panjang. Nah, makanya yang gondrong itu mungkin nyunnah ya. Yang gondrong. Baik. Apakah saat itu tidak ada tukang cukur rambut? Ya ada.
Tapi memang kebiasaan saat itu rambut panjang. Dan rambut Nabi ini ikal Bapak Ibu, tidak lurus dan juga tidak keriting, bergelombang. Nah, ya seperti rambutnya orang Arab lah, bergelombang. Terurai dengan rapi. Karena Nabi itu sangat menjaga kerapian. Beliau itu tidak hanya memikirkan apa materi yang disampaikan kepada objek dakwahnya, tapi beliau juga memikirkan penampilan. Penampilan itu penting tidak? Penting jemaah. Kalau panjenengan mengajar supaya jemaah tidak bosan, itu perlu penampilan yang indah, ya. Kopiah bajunya serasi. Punya saya ini serasi enggak? Oh enggak ya. Alhamdulillah kalau serasi. Baik. Tapi saya bukan tidak terlalu memikirkan ke situ Bapak Ibu. Ya, yang penting pantas terhormat ya saya pakai. Tapi kalau Nabi kita ini betul-betul memperhatikan penampilan ya. Tidak hanya pakaian, rambut itu beliau selalu rapi. Ya, selalu rapi rambutnya. Kalau orang rambutnya pendek, rapi itu biasa. Ini rambut panjang dan selalu rapi, itu yang luar biasa. Nabi pada awalnya meniru orang Yahudi dalam hal menyisir rambut, dilepas ke belakang. Nah, tapi ketika orang Mekah udah pada masuk Islam, ya, setelah Fathu Mekah mereka banyak yang masuk Islam, ya, maka Nabi merubah gaya rambutnya seperti orang Mekah karena sudah Islam, ya, belah tengah. Nah, belah tengah itu apakah sunnah? Sebenarnya itu bukan sunnah jemaah rahimahullah, itu hanya kebiasaan saja, ya. Jangan sampai repot, oh belah tengah itu sunnah. Enggak, yang sunnah itu merapikan rambut, ya. Mau belah tengah, belah samping, belah, yang penting rapi dan pantas rambutnya, ya. Oke. Jadi pada mulanya Nabi mengambil persamaan dengan Yahudi. Misalnya dalam masalah gaya rambut. Yang kedua, beliau juga mengambil persamaan masalah kiblat. Kiblat pertama ini di mana? Bukan, kiblat pertama itu ke Ka'bah. Pertama kiblat itu ke Ka'bah, tapi ketika Nabi pindah ke Madinah, beliau merubah arah kiblat itu dengan izin Allah tentunya, ya, merubah ke Baitul Maqdis. Untuk mengambil persamaan dengan orang Yahudi supaya orang Yahudi itu tertarik, tapi ternyata mereka mengejek, ya. Akhirnya Nabi minta kepada Allah agar dirubah dan dikembalikan ke Ka'bah, ya. Jadi Nabi itu amat sangat ingin ahlul kitab ikut kepada agama beliau, sehingga beliau mengambil beberapa persamaan dengan ahlul kitab. Lalu Allah menegur beliau. Kata Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Bagaimanapun yang kau lakukan wahai Muhammad, engkau mengambil persamaan dengan mereka, mereka Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah suka kepada kamu. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka, ya. Kalau engkau mendapati Yahudi, Nasrani sepertinya senang kepada kamu, sebetulnya itu bukan senang yang sesungguhnya. Senang yang sesungguhnya bila mereka mendapati kamu mengikuti agama mereka, ya. Jadi sebenarnya Yahudi itu menyimpan kebencian, ya, kedengkian kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam jemaah rahimakumullah, ya. Ustadz, di Indonesia ini kan ahlul kitab sepertinya baik-baik aja, ya, karena mereka minoritas hadirin, minoritas mereka. Coba panjenengan perhatikan di negara-negara yang muslimnya minoritas, di India diperlakukan seperti apa mereka, ya. Itu kemarin karena ada demo itu kan, ada seorang DPR mungkin, ya, yang menghina Nabi Muhammad SAW, lalu umat muslim di India melakukan demonstrasi. Nah, dalang dari demonstrasi itu ditangkap dan rumahnya dirobohkan, ya. Jadi begitu perlakuan mereka kepada masyarakat muslim yang minoritas di negara mereka. Nah, kenapa ahlul kitab di negara kita ini aman, kemudian hubungannya baik? Pertama, karena memang kita umat Islam itu diajarkan untuk baik kepada non muslim.
Yang kedua, ya karena mereka memang minoritas. Oke. Jadi kalau melihat mendapati ahlul kitab Yahudi Nasrani senang, seakan-akan senang, seakan-akan suka kepada Islam, ya, ketahuilah bahwa itu bukan kesenangan yang sesungguhnya. Kesenangan yang sesungguhnya apabila kita ikut agama mereka, itu baru mereka betul-betul senang. Kemudian Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "inna hudallahi huwal huda." Sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benarnya petunjuk. Ini mubtada dan khabarnya sama-sama ma'rifat. Nah, coba kita belajar nahwu sebentar. Dalam ilmu nahwu itu ada dua tipe kalimat ya. Kalau kita bicara khusus atau umum, ada kalimat nakirah, ada kalimat ma'rifat. Nakirah itu umum, Bapak Ibu, banyak ya. Sedangkan ma'rifat khusus. Nah, tanda ma'rifat itu apa? Mudhaf mudhaf ilaih, kemudian kalimatnya diawali dengan al, itu tanda ma'rifat. Paham enggak panjenengan? Hah? Enggak paham ya? Nah, baru dengar. Baik. Nah, ma'rifat itu khusus jemaah rahimakumullah, terbatas. Nah, ini menunjukkan bahwa hidayah itu yang benar hanya dari Allah, terbatas. Adapun hidayah yang selain dari Allah itu pasti sesat dan menyesatkan. Makanya kalau kita cari hidayah, carilah hidayah Allah. Ingin mengamalkan petunjuk, amalkan petunjuk dari Allah. Tidak usah kita amalkan yang selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab selain dari Allah pastilah petunjuk itu sesat, batil. Ya. Nabi bersabda, "Taraktu fikum amrayni." Aku tinggalkan dua pedoman kepada kalian. Jika kalian berpegang, kalian tidak akan sesat. Yang pertama, kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, hadis. Jemaah rahimakumullah. Sudah dua itu, Al-Quran, hadis diamalkan, itu sudah lebih daripada cukup jemaah rahimakumullah. Ya. Oke. Adapun di luar itu sesat dan batil. Oke. Maka kita dibimbing oleh Allah untuk selalu minta petunjuk Allah. Walaupun sebenarnya kita sudah dapat petunjuk Allah, tapi kita dibimbing oleh Allah untuk selalu berada di dalam petunjuk Allah. Ya, yaitu ketika kita baca surah Al-Fatihah. Kita doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kata Imam Ibnu Taimiyah, dalam Quran itu ada 100 doa. Dan doa yang paling utama adalah doa yang ada di surah Al-Fatihah. Itu doa kita minta kepada Allah agar kita dibimbing selalu di dalam hidayah atau di dalam petunjuk Allah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum." Dan jika engkau wahai Muhammad, ini ancaman Allah untuk Nabi Muhammad dan untuk kita semua. Allah mengancam, jika kalian wahai umat Islam mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, hawa nafsu ahlul kitab. Allah tidak mengatakan jika kalian mengikuti agama ahlul kitab. Sebab apa? Mereka itu beragama pakai hawa nafsu. Mereka tahu benar tapi mereka tinggalkan. Makanya Allah berfirman, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, kemauan mereka, padahal sudah datang kepadamu ilmu. Nah, ini larangan Bapak Ibu mengikuti Yahudi atau Nasrani. Dan ini juga mengandung larangan tasyabbuh kepada mereka. Tahu tasyabbuh ya? Tasyabbuh itu meniru atau menyerupai. Dilarang oleh Nabi. Nabi bersabda, "Laisa minna man tasyabbaha bi ghairina." At-Tirmizi. Bukan golongan kami yang tasyabbuh kepada selain kami. La tasyabbahu bil yahud wala bin nasara. Janganlah kalian tasyabbuh dengan orang Yahudi dan tasyabbuh dengan orang Nasrani. Tasyabbuh itu niru, menyerupai. Ya. Maka setelah umat Islam setelah orang-orang Mekah itu masuk Islam Bapak Ibu, Nabi tidak lagi tasyabbuh dengan orang Yahudi. Nabi mengubah gaya rambutnya yang awalnya ke belakang, beliau ubah menjadi belah tengah.
Nah, Nabi memang tidak mau tasyabuh dengan orang Yahudi, ya. Nah, karena itu Nabi melarang kita tasyabuh kepada orang Yahudi. Nabi dalam hadis lain berkata, innal yahud wan nasara la yasbughun fa khalifuhum. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir uban, maka berbedalah dengan mereka. Paham ya? Ahlul kitab itu tidak semir uban. Kata Nabi, berbedalah kalian dengan mereka. Maka sebagian pendapat ulama, semir uban itu ada yang mengatakan dianjurkan berdasarkan hadis ini. Tapi jumhur ulama mengatakan lebih utama tidak disemir. Nah, kalaupun disemir jemaah rahimakumullah, yang diperbolehkan itu selain hitam. Ya. Selain hitam boleh semua. Mau semir biru boleh, ya. Disemir biru. Boleh jemaah rahimakumullah. Nah, tapi kan tidak pantas. Oke. Yang dilarang itu semir hitam. Semir hitam. Saya pernah ketemu dengan orang udah sepuh, tapi saya lihat rambutnya tidak putih. Saya tanya, "Bah, kok enggak putih rambut jenengan? Apa amalannya?" Kata dia, "Semir Ustaz," katanya. Semir hitam itu enggak boleh, haram. Ya, pendapat yang kuat mengatakan haram. Kecuali dalam dua perkara. Ini boleh semir hitam. Dalam dua perkara disebutkan dalam kitab Asnal Matalib, ya. Dalam dua perkara. Pertama, dalam perang boleh semir hitam untuk nakut-nakuti musuh. Ya, misalnya panjenengan nih, Pak Latif misalnya mau perang, tapi udah beruban. Nah, supaya musuh itu tidak meremehkan panjenengan, semir hitam. Nah, kalau perlu semir merah ya, biar tambah takut. Baik, semir hitam, jemaah rahimakumullah. Boleh itu untuk menakut-nakuti. Yang kedua, ini terbatas. Yang kedua, wanita untuk menyenangkan hati suami, menyenangkan suami, boleh. Ya, misalnya seorang suami punya istri sudah usia 40 tahun, tapi udah banyak ubannya. 40 tahun udah banyak ubannya. Nah, suaminya kurang greget. Nah, kalau lihat istrinya banyak uban, maka dalam kondisi seperti itu dia boleh semir hitam untuk memberikan semangat kepada suaminya. Ini boleh. Ya. Kalau suami boleh enggak? Tak boleh. Sebab kalau suami semir hitam ini bukan buat istri. Bukan buat istri. Betul enggak Ustaz Heru? Nah, betul lah katanya. Antum kok enggak ada ubannya? Jangan semir hitam. Ada ya. Baik, kalau laki-laki ini enggak usah semir jemaah rahimakumullah. Karena laki-laki itu tetap keren walaupun banyak ubannya. Kan betul enggak? Nah, betul. Saya punya dosen itu masih usia 40 tahun, ya. Tapi ubannya sudah penuh, udah putih semua. Saya lihat keren, ya. Jadi laki-laki itu tetap keren walaupun banyak ubannya. Jangan khawatir. Dan tidak usah disemir hitam, haram hukumnya bagi laki-laki. Walaupun dia niat menyenangkan istrinya, tetap haram, sebab itu ada udang di balik batu. Ya. Baik. Tapi kalau wanita, istri, ini dalam kitab Asnal Matalib diperbolehkan untuk menyenangkan suami. Karena dia bila keluar pasti menutup dengan kerudungnya. Cuman di luar itu Bapak Ibu tidak boleh semir hitam. Ya, tidak boleh merubah uban itu dengan semir hitam, karena ini ada unsur talabus. Ya, talabus itu membohongi orang. Yang kedua, dia benci kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwa Allah menetapkan dia di usia yang tua dengan rambut putih itu, lalu dia tidak suka, dia semir hitam. Baik. Jadi Nabi itu menganjurkan kita untuk beda dengan Yahudi, ya. Bukan hanya dalam masalah agama jemaah rahimakumullah, dalam masalah penampilan pun, dalam masalah gaya rambut dan warna rambut pun beliau menyarankan kita untuk beda dengan orang Yahudi, ya. Maka larangan ikut hawa nafsu mereka dalam ayat ini juga mengandung larangan mengikuti atau tasyabuh dengan mereka. Oke.
Apabila engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, padahal sudah datang ilmu kepadamu, Allah mengancam apa? Malaka minallah miwaliyyu wala nasir. Allah tidak akan menjadi pelindung dan Allah tidak akan menjadi penolong bagi engkau. Ini ancaman. Bila kita ikut Yahudi, bila kita ikut kemauan mereka, Allah mengancam bahwa Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong kita. Wali dan nasir itu bedanya. Kalau wali ini lebih kepada manfaat, Allah tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Nasir itu lebih kepada menolak mudarat. Kalau wali memberikan manfaat, nasir menolak mudarat. Ya. Bila yang tidak melindungi kita, yang tidak menolong kita itu orang tua kita, teman kita, bos kita gampang menghadapinya. Sebab kita masih punya Allah yang dapat melindungi dan menolong kita. Tapi apabila Allah yang melepaskan diri dari kita, Dia tidak mau melindungi dan menolong kita, kemana kita akan mencari pertolongan? Nah, maka peganglah agama Allah ini dengan sempurna, ikutilah ajarannya dengan sempurna. Allah berjanji Allah akan menjadi wali dan nasir untuk kita. Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah agama Allah ini, maka Allah akan menjaga kamu. Walaupun di perut ikan, kalau dia jaga agama Allah, Allah akan jaga hidupnya. Seperti siapa? Nabi Yunus di perut ikan, jemaah rahimakumullah, dijaga oleh Allah, dilindungi, ditolong oleh Allah. Secara akal orang berada di dalam perut ikan itu ya tidak bisa hidup, jemaah rahimakumullah. Tapi karena beliau Nabi Yunus alaihissalam menolong agama Allah, menjaga agama Allah, berpegang teguh kepada agama Allah, Allah jaga beliau. Nabi Muhammad SAW ketika berada di dalam Gua Sur yang saat itu dicari-cari oleh orang kafir untuk dibunuh, Allah selamatkan beliau karena beliau menjaga, berpegang teguh kepada agama Allah. Nah, anak yatim di dalam surah Al-Kahfi, Allah selamatkan hartanya dari orang-orang yang jahat. Sebab apa? Karena orang tuanya menjaga agama Allah, orang tuanya soleh. Jadi kalau panjenengan sebagai ayah, kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua soleh, solihah, maka kesolehan itu akan berdampak kepada kebaikan anak kita. Kata sebagian ulama, wahai anakku, doakan ayahmu ini solat dengan sempurna, sehingga kebaikan dari solat ini Allah berikan juga kepada kamu. Ya, kita tidak usah bingung-bingung mikiri atau menjaga terlalu ketat, Bapak Ibu. Bila kita ini soleh, Allah akan jaga anak kita. Tapi bila kita menjadi orang tua yang tidak soleh, tidak solihah, seketat apapun kita menjaga anak, lepas juga ujung-ujungnya kepada pergaulan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aslih nafsaka yuslih lakan nas. Perbaiki dirimu, maka orang lain akan baik kepadamu. Sebagai orang tua, perbaiki diri kita dulu, maka anak itu akan baik kepada kita. Oke. Jadi ancaman Allah bagi yang mengikuti Yahudi atau Nasrani, Allah tidak akan menjadi pelindung dan Allah juga tidak akan menjadi nasir, penolong. Oke. Kemudian Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatslunahu, mereka membaca kitab itu haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan. Ya, ada tilawah, ada haqqa tilawah, ini beda. Ya, kalau tilawah itu ya baca aja, diamalkan, direnungi, itu urusan nomor 2. Yang penting baca aja. Ini namanya apa? Tilawah. Kalau haqqa tilawah itu sungguh-sungguh membaca. Dia membaca 3, tilawahnya 3. Yang pertama tilawah lafziyah, membaca lafaznya. Yang kedua tilawah ma'nawiyah, membaca maknanya. Yang ketiga tilawah amaliyah, membaca pengamalannya, maksudnya diamalkan. Ya. Maka bila kita bersikap 3 ini kepada Quran, membaca ayat-ayatnya, memahami ayat-ayatnya, mengamalkan ayat-ayatnya, maka itulah yang disebut dengan
haqqa tilawah, ya, sungguh-sungguh tilawah. Oke. Ternyata di antara ahlul kitab itu Bapak Ibu, ada di antara mereka yang tidak hanya membaca Alkitab, tapi dia juga haqqa tilawah, sungguh-sungguh membaca Alkitab, sehingga mereka beriman kepada Alkitab itu, lalu mereka mengikuti apa yang disebut oleh Alkitab. Di antara yang disebut oleh Alkitab adalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang yang membaca Alkitab itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan benar, ya, tidak ada yang dipalingkan, maka dia pasti beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti siapa? Abdullah bin Salam, itu pendeta Yahudi, pendeta Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad. Abdullah bin Salam ini Bapak Ibu, orang solehnya Yahudi, orang solehnya Yahudi. Bahkan ketika orang Yahudi itu ditanya, siapakah orang yang paling soleh di antara kalian, mereka menjawab siapa? Abdullah bin Salam. Nama sebenarnya Al-Husain, Al-Husain bin Salam. Tapi ketika dia bertemu dengan Nabi, ditanya oleh Nabi, siapa namamu? Al-Husain. Kata Nabi, la, Abdullah. Nabi itu beberapa sahabat memang dirubah namanya oleh Nabi, ya, dirubah Abdullah, Abdurrahman, ya. Oke. Abdullah bin Salam Bapak Ibu, ini pendeta Yahudi yang suka baca kitab Taurat, suka baca kitab Taurat. Setiap hari hidupnya diisi dengan baca kitab Taurat. Nah, ketika dia membaca kitab Taurat, dia kaget bahwa di dalam kitab itu diinformasikan ada nabi terakhir yang diutus oleh Allah dari Mekah. Beliau pun berdoa kepada Allah agar dipanjangkan usianya sehingga dapat bertemu dengan nabi itu dan beriman. Ringkas cerita, Nabi SAW hijrah ke Madinah, karena tempatnya Abdullah bin Salam ini kan di Madinah. Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kemudian Abdullah bin Salam, ya, beberapa hari setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau menemui Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Salam memperhatikan wajah Rasulullah. Kata Abdullah bin Salam, wajahnya Muhammad ini bukan wajah pembohong, ya. Kalau pembohong sebagaimana yang dikatakan oleh orang kafir saat itu, tidak benar, kata Abdullah bin Salam. Wajahnya itu wajah jujur, ya. Jadi punya apa Pak, bahasa karismatik, ya, auranya itu memang aura orang jujur. Kalau orang lihat Nabi itu mesti akan berkata ini orang jujur. Nah, beda dengan wajah kita kan. Wajah kita ini kalau orang lihat kita subhanallah. Nah, maka kenapa Bapak Ibu, ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, itu kaumnya selalu menutup wajah mereka dengan kain, ya, ditutup wajahnya, ditutup matanya oleh mereka. Sebab apa? Bila mereka melihat wajah Nabi Nuh alaihissalam, mereka yakin Nabi Nuh itu orang yang jujur, yang disampaikan oleh beliau itu agama yang benar. Maka ketika Nabi Nuh berdakwah, ditutup wajahnya oleh mereka, wajah-wajah mereka itu ditutup oleh mereka. Nah, supaya hatinya tidak percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Abdullah bin Salam ketika melihat Nabi Muhammad, beliau langsung yakin bahwa Muhammad itu adalah orang yang jujur. Maka beliau memperhatikan dari gerak-geriknya, akhirnya beliau menyimpulkan bahwa Muhammad adalah seorang Rasul. Maka Abdullah bin Salam beriman langsung di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Abdullah bin Salam pulang ke rumahnya, mengajak anak, istri, keluarga semuanya diajak beriman. Semuanya beriman, ya. Dan keimanan Abdullah bin Salam ini ditutupi oleh beliau dari orang-orang Yahudi. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh kan. Sepandai-pandainya orang itu menutupi, ya, baik menutupi kebaikan atau menutupi aib, ya. Nah, suatu waktu akan ada orang yang mengetahui, entah sebelum dia meninggal atau setelah dia meninggal, ya. Oke. Maka orang Yahudi ketika tahu Abdullah bin Salam ini masuk Islam, orang Yahudi berkata apa? Orang yang paling buruk di antara kami Abdullah bin Salam. Orang yang paling bodoh di antara kami Abdullah bin Salam. Berubah yang awalnya dipuji menjadi dicela. Ya. Jadi di antara ahlul kitab yang haqqa tilawatih terhadap Alkitab, di antaranya adalah Abdullah bin Salam.
Maka cara membaca kitab itu, kitab Al-Quran Bapak Ibu, yang benar itu baca 3. Baca lafaznya, baca maknanya, dan pengamalannya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang benar-benar beriman kepada Alkitab. Orang Yahudi mengaku iman kepada Alkitab, tapi mereka tidak mengamalkan, imannya batal. Ya, sebab mereka tidak mengamalkan bahwa di dalam Alkitab itu harus percaya dan mengikuti Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Siapa yang ingkar kepada Alkitab, faulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Ya, mereka adalah orang-orang yang rugi. Orang yang tidak beriman kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, itu orang yang rugi. Nah, sebaliknya orang yang tidak rugi itu yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh. Ini orang tidak rugi. Allah berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini semua rugi, semua celaka, kecuali berapa? 4 yang tidak celaka. Yang pertama, illal ladzina amanu, beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, berdakwah. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr, sabar. Ya. 4 ini bila kita amalkan, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Beruntung di dunia, lebih-lebih di akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.